Cerai dari perwira TNI lalu nikahi taruna. Anak perempuan Nia Daniati jadi sorotan. Diduga lakukan penipuan dengan iming-iming jadi PNS sejak 2019. Segini jumlah kerugian korban. Anak Nia Daniati, Olivia Natania, menikah dengan seorang perwira TNI bernama Ardi Prasetya pada tahun 2014. Namun pernikahannya itu hanya bertahan selama 3 tahun. Keduanya memutuskan bercerai meski sudah dikaruniai seorang putri bernama Shakila Ardistia Daniati. Melansir tribunsolo.com, Olivia Natania kemudian lagi Rafli N. Tilar pada Jumat 19 Februari 2021. Setelah melaksanakan akad nikah, Olivia dan Rafli menggelar acara resepsi pada Sabtu 20 Februari 2021. Resepsi tersebut digelar mewah di Semesco Convention Hall, Jakarta Selatan. Dalam resepsi itu juga dilakukan upacara pedang pora. Rafli N. Tilar diketahui merupakan seorang taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Melansir Warta Kota, Olivia Natania diduga lakukan tindak penipuan. Olivia diduga telah menipu 225 orang dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil. Menurut kuasa hukum korban, Odi Hodianto, wanita yang akrab disapa Oli itu sudah menawarkan iming-iming jabatan PNS sejak tahun 2019. Oli disebut memiliki berbagai macam cara dalam menjerat korbannya, mulai dari menyebut jalur prestasi, pengisian jabatan kosong karena meninggal COVID-19, hingga jabatan kosong karena pemecatan tidak hormat. Mereka awal sampaikan ada peluang PNS lewat jalur prestasi. Ada juga yang disebut jabatan kosong karena diberhentikan tidak hormat, dan jabatan kosong karena meninggal COVID-19, ujar kuasa hukum korban Odi Hodianto di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat 24 September. Odi mengatakan bahwa pihak korban sempat menanyakan hal tersebut ke Badan Kepegawaian Negara. Namun pihak BKN membantah ada jalur prestasi ataupun jalur pengisian jabatan kosong karena meninggal COVID-19. BKN nyatakan bahwa tidak ada yang namanya jalur prestasi dari 2019 sampai tahun 2021. Apalagi dengan atas namakan jabatan kosong karena PNS dipecat tidak hormat dan meninggal dunia karena COVID-19, tuturnya. Para korban pun menyesalkan Oli dan suaminya Rafli N. Tilar yang mencari untung di tengah musibah pandemi COVID-19. Perbuatannya harus masuk penjara agar enggak ada lagi korban, jelasnya. Salah satu korban bernama Karno pun melaporkan pasangan suami istri itu ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pasal yang disangkakan ialah pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP. Sebelumnya diberitakan 225 korban yang mengaku telah ditipu Oli dan suaminya Rafli N. Tilar mengalami kerugian lebih dari 9,7 miliar. Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai 9,7 miliar lebih, ujar Odi kepada awak media. Kata Odi, Oli dan Rafli menawarkan posisi jabatan PNS dengan harga 25 juta sampai 156 juta. Uang tersebut ditransfer langsung secara tunai ke rekening Oli dan Rafli. Namun sampai uang ditransfer, tak ada satupun korban yang mengisi posisi PNS yang dijanjikan. Odi mengatakan bahwa kliennya sudah mencoba menghubungi Oli dan Rafli atas posisi PNS yang dijanjikan. Mereka mendatangi kantor Rafli di Ditjen Pemasyarakatan pekan lalu. Saat itu Rafli sempat berjanji akan melakukan ganti rugi. Namun usai perundingan tersebut, Rafli tak dapat dihubungi. Maka dari itu kami memutuskan untuk melaporkan ke Mapolda Metro Jaya agar tak ada lagi korban penipuan, jelas Odi.
Polisi pun sudah menerima laporan para korban Oli dan Rafli. Ada 5 orang korban yang memutuskan untuk melapor perkara penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat yang diduga dilakukan Oli dan Rafli. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.